Setelah 5 tahun LDR, pasangan ini tak pernah bertemu. Kaget karena tiba-tiba bertemu. Iqbal. Ternyata kemarin, Tasya menunggu kedatangan Iqbal. Setelah berdandan, Tasya datang ke bandara untuk menemui kekasihnya. Dia pun sudah sampai. Sudah lama tak bertemu Iqbal. Di telepon juga tak diangkat. Dia kira salah jadwal pesawat. Jadi dia pun menanyakan ke petugas untuk jadwal penerbangan. Ternyata semua jadwal penerbangan telah tiba. Tasya pun meninggalkan pesan suara, meminta agar pacarnya Iqbal dapat menghubunginya lagi. Tasya berkata dia sangat khawatir tentang Iqbal. Pada saat ini Tasya bukan mendapat panggilan dari Iqbal, tapi mendapatkan telepon dari guru putrinya. Berkata apakah Tasya bersama putrinya. Tasya pun segera pergi dan mencari putrinya. Akhirnya ditemukan bahwa putrinya di rumah. Ternyata, Cynthia ingin memberikan kejutan ketika ayahnya datang. Jadi bersembunyi di lemari dan tertidur. Tasya tidak memarahi putrinya. Sebaliknya, dia merasa iba. Kemudian Cynthia bertanya di mana ayahnya. Mengapa tidak pulang bersama? Ayah mana bu? Ayah di mana bu? Tasya tak bisa menahan tangisnya saat ditanya begitu. Jadi dia memeluk putrinya itu. Ayah masih sibuk. Jadi akan datang beberapa hari kemudian. Tasya tidak tahu bahwa pacarnya itu sudah pulang beberapa hari lebih awal. 5 tahun di luar negeri. Iqbal dan Cepi sudah menjalin hubungan bersama. Kali ini Iqbal pulang untuk memutusi Tasya. Kemudian menikah dengan Cepi. Karena Iqbal belum menemukan cara untuk putus. Tasya telah menunggunya 5 tahun. Jadi menyuruh ibu untuk memberitahu Tasya bahwa Iqbal sudah pulang. Dan tak membiarkan Tasya bertemu Iqbal. Pria jahat. Tapi ibu Iqbal melihat bahwa selama 5 tahun Tasya menunggunya. Sebenarnya ibu Iqbal ingin membohonginya lagi. Tapi Iqbal memintanya untuk memberitahukan ke Tasya. Pada saat ini Iqbal berpamitan dengan Cepi. Kemudian Iqbal mendengarkan pesan suara dari Tasya. Apakah terjadi sesuatu? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Setelah mendengar pesan suara ini, segera hubungi aku. Iqbal tiba-tiba merasa kesal. Jadi menelpon ibunya untuk memberitahu Tasya bahwa Iqbal akan segera pulang. Tapi Iqbal tak mau mendengarkan penjelasan sang ibu dan langsung mematikan panggilan. Ibu Iqbal pun jadi ngoceh sendiri. Jika sedang buru-buru, harusnya tidak berselingkuh. Siapa yang berselingkuh? Tak disangka Tasya masuk mendengar perkataan ibu Iqbal. Dia ingin tahu apa maksudnya, sehingga mengagetkan ibu Iqbal. Ibu yang panik itu pun segera berlari ke toilet. Tasya kembali ke rumah dan mencoba menelpon Iqbal lagi. Kali ini akhirnya diangkat. Iqbal? Ini Iqbal kan? Kamu kenapa masih belum tidur? Iqbal berbohong mengatakan bahwa kepulangannya ditunda dan meminta Tasya untuk tidak menunggunya. Tasya pun menjadi lebih tenang. Ibu Cynthia. Keesokannya, Tasya tiba-tiba mendengar HP berdering. Dilihat secara dekat, tapi ini bukan HP-nya. Tasya pun segera mendekati suara itu. Dia melihat ada HP yang tak dikenalnya. Ternyata kemarin pada saat Tasya di bandara, tak sengaja menabrak seorang pria dan menyebabkan roknya robek. Kemudian pria itu langsung mengikatkan jaketnya ke pinggang Tasya. Apa yang kamu lakukan? Kamu jangan bergerak. Sekarang cuaca dingin, kamu harus hati-hati. Pria itu lupa mengambil HP-nya yang ada di jaket. Tasya mengangkat telepon dan meminta maaf. Dan mencatat alamatnya. Tasya berjanji akan mengembalikan ponselnya. Kemudian Tasya langsung datang ke alamat yang diberikan pria itu. Pada saat ini, Tasya melihat ada Iqbal yang harusnya masih di luar negeri. Iqbal. Iqbal sekolah di luar negeri. Dia pulang untuk menyelesaikan satu urusan. Hanya untuk mengatakan putus pada pacarnya yang sudah menunggu 5 tahun. Tapi tak disangka Tasya menyembunyikan sesuatu darinya. Dia memiliki seorang anak. Iqbal yang melihat itu pun sangat terkejut. 5 tahun ini mereka LDR. Dan tak pernah bertemu sekalipun. Tasya menunggunya. Ternyata Iqbal ingin memberitahu bahwa dia akan menikah.
Aku tidak ingin bersamamu lagi. Aku bukan pacarmu lagi. Tasya sungguh tak percaya. Jadi berkata Iqbal, jangan bercanda. Karena ini tidak lucu. Iqbal mengeluarkan buku bank. Kemudian memberikannya ke Tasya. Sebenarnya kemarin, Iqbal bertemu dengan Tasya untuk memutusinya. Pada saat akan mengatakannya, tiba-tiba dia melihat ada seorang anak kecil yang dibawa Tasya. Dan memanggil Tasya ibu. Dia tebak pasti anak itu adalah anak kandungnya. Kemudian, Iqbal yang panik pun langsung menemui ibunya. Bertanya apakah ibunya itu merahasiakan sesuatu darinya. Siapa sebenarnya anak kecil itu? Ibu Iqbal hanya menghela napas. Kemudian, mengatakan pada Iqbal kebenaran yang disembunyikannya selama 5 tahun ini. 5 tahun lalu, pada saat Iqbal baru berangkat, ternyata Tasya hamil, dan memutuskan untuk melahirkan anak itu. Tasya ingin memberitahu Iqbal, tapi ibu Iqbal melarangnya. Karena jika Iqbal tahu Tasya hamil, pasti Iqbal akan berhenti sekolah dan menikah. Kalau begitu mereka akan terus hidup miskin. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Jika tidak begitu kamu tak seperti saat ini. Kamu keterlaluan. Apa kamu sungguh manusia? Coba katakan apa kamu manusia, ha? Hei, aku melakukan yang terbaik sebagai seorang ibu. Iqbal pun menjadi sangat hancur. Dia yang menyesal itu pun hanya minum alkohol di pinggir pantai. Di satu sisi, Cepi adalah anak orang kaya yang sudah membantunya. Tapi di hatinya, dia melihat Tasya adalah ibu yang baik. Ini adalah pilihan yang sulit. Akhirnya Iqbal bingung harus memilih yang mana. Iqbal menelpon Tasya. Tasya pun datang ke apartemen Iqbal. Akhirnya Tasya bertemu Iqbal. Dia sangat merindukan pacarnya itu. Iqbal. Iya, kamu datang. Kamu datang. Kamu datang. Tasya langsung memeluknya, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Kemudian ketika Iqbal menyiapkan minum, Tasya melihat sekeliling. Dia menemukan barang-barang di rumah yang berpasangan. Tasya mengira Iqbal sengaja menyiapkannya. Hal ini membuatnya tersentuh. Tasya mengatakan apakah hadiah ini sengaja dipersiapkan untuknya. Iqbal tahu pasti Tasya akan membahas tentang anak mereka. Iqbal sudah menyiapkannya. Kemudian sebelum Tasya berbicara, Iqbal langsung menghentikannya dan meminta maaf. Iqbal berkata bahwa dia sudah memiliki tunangan baru. Dia tidak akan menemui Tasya lagi. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Jangan berbelit-belit. Aku tak bisa bersamamu lagi. Aku bukan pacarmu lagi. Kemudian, Iqbal mengeluarkan buku tabungan dan memberikannya ke Tasya. Katanya ini sebagai ganti rugi. Sedangkan untuk anak mereka, jika Tasya tak ingin membesarkannya, dia akan membesarkan anaknya bersama tunangannya. Tasya menjadi sangat kesal, dan langsung menamparkan Iqbal. Kamu kurang ajar. Kamu sangatlah kurang ajar sekarang. Kemudian Tasya pun pergi. Tapi di luar Tasya tak sanggup berdiri lagi. Tasya bertanya-tanya mengapa tiba-tiba seperti ini. Dia kira Iqbal akan menemui anaknya. Dan mereka akan kembali bersama. Tasya pulang membawa anaknya untuk menemui Iqbal. Tapi ditentang saudaranya. Saudaranya itu tahu dari internet bahwa Iqbal dan Cepi akan menikah. Tapi Tasya tak mendengarnya. Dia masih bersikeras akan membawa putrinya untuk menemui Iqbal. Tidak ada yang menyangka, reporter yang menulis tentang berita pernikahan Cepi dan Iqbal memiliki wajah yang mirip dengan Tasya.